terpaksa mengandung benih CEO. Bab 070. Pak Indar mendengkus. Iya, ini Pak Atar, pemilik cabang AA Fashion tempat saya bekerja. Berarti, dia juga anaknya Pak Umar dong? Tanyanya lagi dengan raut wajah tak percaya. Ya iya. Perlu saya tunjukin foto nikahan mereka di mana ada Pak Umar juga yang lagi memeluk Pak Atar? Mana? Tagih Bu Ismi. Bertambah kesallah Pak Indar pada tetangga sebelah tokonya itu. Niatnya bilang begitu kan, agar Bu Ismi langsung percaya. Tapi, ternyata wanita tua itu masih saja tidak mempercayai kata-katanya. Mana HP lagi ada di dalam toko? Jadi repot kan Pak Indar sekarang? Bentar, HP saya ketinggalan di toko. Ucap Pak Indar seraya bergegas hendak beranjak menuju ke dalam tokonya. Nggak perlu, Pak. Cegah Atar dengan cara menahan bahu Pak Indar. Ini, saya ada fotonya. Atar mengeluarkan ponsel iPhone seri terbaru dari dalam saku celananya. Kemudian, lelaki itu menyodorkan ponsel mahal tersebut ke depan Bu Ismi agar wanita parubaya itu dapat melihat jelas gambar yang terpampang pada layar utama. Ini. Atar hanya tersenyum menanggapi keterkejutan Bu Ismi. Memang benar, saya putra pertamanya Pak Umar Abdurrahman, Bu. Dan, AA Fashion juga memang perusahaan milik saya sendiri. Sudah saya rintis sejak zaman SMA dengan modal sendiri dan alhamdulillah bisa berkembang di saat-saat sekarang. Ibu sekarang percayakan sama saya. Zahira turut menimpali penjelasan sang suami. Tetapi kok penampilan kalian? Atar dan Zahira saling berpandangan. Ya, keduanya paham apa maksud Bu Ismi. Pasti pikiran Bu Ismi sedang memikirkan kenapa ada anak orang berada seperti mereka namun masih mengenakan pakaian sederhana yang harganya tidak ada yang mencapai harga 500 ribuan. Namun, mau bagaimana lagi? Baik Atar dan Zahira memang memiliki kesamaan dalam masalah ini. Menurut mereka, tak perlu berburu barang-barang bermerek jika hanya demi menaikkan gengsi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup beli yang murah asal nyaman dipakai, apa salahnya? Walaupun, tak dapat mereka pungkiri bahwa barang bermerek pasti tetap ada mereka miliki akan tetapi hanya digunakan saat ada acara-acara penting. 15. Yang memang bertujuan meningkatkan value diri di mata orang-orang. Intinya, mereka harus bisa berpakaian sesuai acara dan kepentingan dari acara tersebut. Ada yang salah dengan pakaian kami? Tanya Zahira. Bu Ismi bungkam. Hendak menyombong bagaimana lagi? Yang ada, jika dia masih tetap ngotot melawan Zahira dan Atar takutnya malah ada yang akan merekam dan menjadikan Bu Ismi viral. Dia tak mau pekerjaan sang suami dipertaruhkan hanya karena sikap arogansinya hari ini yang dengan nekat melawan anak dan menantu salah satu pengusaha yang sedang berusaha didekati sang suami demi menyokong dana kampanye untuk pemilihan kepala daerah tahun depan. Tidak ada. Gelengnya kemudian. Jadi, ini gimana, Bu? Gaji pegawai-pegawai Anda yang Anda telat bayarkan akan bagaimana kelanjutannya? Itu urusan saya, tegas Bu Ismi. Zahira menghela nafas panjang. Memang itu urusan Bu Ismi. Namun, jika melihat wajah-wajah memelas para anak buah Bu Ismi, rasanya Zahira jadi tak tega. Lalu, bagaimana dengan Mila? Tanya Zahira lagi. Dia tetap akan saya laporkan ke polisi. Mendengar hal tersebut, Mila langsung tersentak dan menggeleng keras. Ia meraih tangan Zahira dan memohon kepada mantan kakak iparnya itu untuk membantunya. Mila mohon, Mbak, tolong Mila. Mila juga terpaksa mengambil hak Mila dengan jalan seperti ini karena memang lagi butuh. Mili, nafas Mila tercekat. Mili tadi pagi mencoba bunuh diri, Mbak. Dia aku temukan di dalam kamar mandi dalam keadaan bersimbah darah. Dia menusuk dadanya sendiri dengan pisau dapur karena masih nggak terima dengan kondisinya yang kini tanpa rahim.
Aku butuh uang ini untuk bayar biaya operasi Mili, Mbak. Aku butuh sekali. Lirih Mila putus asa. Innalillahi. Ya Allah. Mili sampai senekat itu? Tanya Zahira terkejut. Mila mengangguk. Kondisi depresinya sudah sangat parah, Mbak. Tapi, Mas Danu maupun Ibu nggak pernah setuju kalau Mili dirawat di rumah sakit jiwa. Katanya, mereka malu kalau sampai keluarga di kampung tahu kalau Mili itu gila. Mereka lebih menyayangi nama baik mereka dibanding anak dan adik kandung mereka sendiri. Kamu sabar, ya Mila. Kamu tenang dulu, ucap Zahira menepuk-nepuk punggung Mila yang masih menangis sesenggukan. Zahira tak pernah menyangka bahwa Mili akan berada di titik serendah ini karena kondisi yang juga merupakan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Bu, tolong jangan laporkan Mila ke polisi. Zahira kembali pada Bu Ismi. Enggak, dia itu maling. Dan maling pantasnya memang di kantor polisi. Bukan di toko saya lagi. Tapi, Mila begini juga karena ibu yang telat bayar gajinya, kan? Lagi pula, apa ibu nggak kasihan sama Mila? Nggak kasihan sama kondisi yang sedang dia alami? Tanya Zahira yang berusaha menggali secuil rasa iba Bu Ismi. Bukan urusan saya. Mau kondisi keluarganya seamburadul apa, itu urusan Mila sendiri. Saya nggak mau tahu apalagi mengerti. Ya Allah. Kesabaran Zahira tinggal setipis kertas. Itu pun, sepertinya sudah mulai terbakar api kemarahan secara perlahan. Oke kalau gitu. Putus Zahira. Ibu silahkan laporkan Mila ke polisi. Mbak, pekik Mila tertahan. Ia tak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulut Zahira. Nah bagus. Gitu, dong. Harusnya, kalian itu nggak usah ikut campur. Ucap Bu Ismi puas. Tapi, saya juga akan melaporkan ibu atas dugaan penganiayaan terhadap Mila sekaligus menewakili anak buah Bu Ismi untuk melaporkan Bu Ismi dengan kasus lain yaitu dugaan penggelapan upah karyawan. Kita lihat, siapa yang akan paling dirugikan dalam hal ini. Zahira menyeringai melihat mata Bu Ismi yang melotot tajam ke 16. Arahnya, ibu tahu. Jika ibu melaporkan Mila, maka dengan mudah suami atau ayah mertua saya bisa saja menyewa pengacara untuk menjamin Mila keluar. Tapi, Anda, Zahira tertawa kecil. Anda mungkin juga akan dijamin oleh suami Anda. Tapi, ibu tidak lupa dengan profesi suami ibu, kan? Bu Ismi bungkam. Tangannya mulai berkeringat menunggu kelanjutan perkataan Zahira. Bagaimana kalau di media tiba-tiba muncul headline berita bahwa seorang istri pejabat telah melakukan penyiksaan dan penggelapan gaji karyawannya sendiri? Apa menurut ibu, karir suami ibu masih akan terus berjaya? Apa toko ibu ini akan tetap ramai pembeli jika sampai nama Anda sebagai owner terekspos keluar? Bu Ismi mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sialan. Bu Ismi mati kutu. Ya sudah. Kita damai. Ucapnya walau tak ikhlas. Maksudnya, damai bagaimana, Bu? Tanya Zahira yang meminta kejelasan. Ya damai. Nggak ada aksi saling melapor tapi saya minta Mila nggak perlu lagi menampakkan batang hidungnya di toko saya. Mila menunduk pasrah. Tak dilaporkan saja, ia sudah sangat bersyukur. Perihal kehilangan pekerjaan, biarlah. Nanti bisa dicari lagi di kemudian hari. Gaji anak-anak yang lain, bagaimana? Tanya Zahira lagi. Teman-teman Mila yang sedari tadi menyaksikan perdebatan sengit itu langsung menatap penuh harap. Hari ini akan saya bayarkan semua. Tanpa terkecuali. Bu Ismi menjawab ketus dengan nada sangat tidak ikhlas. Good. Angguk Zahira. Kalau begitu, kami permisi. Ucapnya seraya menyeret Mila menjauh dari sana. Naik, lah. Pinta Zahira pada Mila. Dibukakannya pintu bagian belakang mobil sang suami untuk mantan adik iparnya itu.
Namun, Mila hanya bergeming. Menatap Zahira penuh tanya akan tindakan perempuan itu. Kamu mau ke rumah sakit, kan? Biar kami antar. Nggak usah, Mbak. Geleng Mila seraya beringsut menjauh beberapa langkah. Ayo, Mil. Biar lebih cepat sampainya. Tapi, Mbak, nggak usah banyak mikir. Ayo, cepetan. Katanya, Mili butuh uang itu kan? Mila mengangguk lemah. Dan Zahira langsung menyeretnya masuk ke dalam mobil kemudian menutup pintu dengan rapat. Di sepanjang perjalanan, Atar memilih diam saja dan hanya fokus menyetir. Hanya Zahira yang sesekali bertanya pada Mila yang sedari tadi terus menundukkan kepala sambil menangis dalam diam. Kamu kenapa nangis terus, Mil? Tanya Zahira prihatin. Perasaanku mengenai Mili nggak enak banget, Mbak. Bawaannya pengen nangis terus. Ulu hatiku, sakit sekali. Jawab gadis itu. Sabar ya, Mila. Kita doakan semoga Mili baik-baik aja. Iya, Mbak. Amin. Sampai di depan rumah sakit, Mila kemudian berpamitan pada Zahira. Sedikit terburu-buru, gadis itu turun dan berlari masuk ke dalam rumah sakit menuju di mana tempat Mili sedang dirawat. Bi, kok aku kepikiran Mila, ya? Kira-kira, uang dia cukup nggak buat bayar biaya rumah sakit? Tanya Zahira sedikit cemas. Kamu mau bantuin dia, Ai? Tanya Atar. 17. Aku cuma takut uangnya dia nggak akan cukup. Kamu tahu sendiri, kalau orang yang melakukan percobaan bunuh diri nggak akan bisa di-cover sama BPJS buat biaya pengobatannya. Kalau kamu mau bantuin, silahkan Ai. Aku nggak akan larang. Bener, Bi. Pekik Zahira senang. Atar yang melihat ekspresi bahagia sang istri langsung tersenyum senang. Diusapnya puncak kepala sang istri lalu melabuhkan satu kecupan di hidung Zahira. Kamu ngegemesin, Ai. Ucap Atar. Zahira membeku di tempat. Ai. Bisakah Atar tak melakukan aksi seperti tadi? Karena sungguh ingin rasanya Zahira membalas namun terlalu malu untuk melakukannya. Ya udah, kita parkir mobil dulu terus masuk ke dalam nyusul Mila, ya. Putus Atar kemudian. Zahira mengangguk dalam diam. Sampai turun mobil pun, ia masih saja diam. Tumben istriku kalem, tegur Atar. Ia menggandeng bahu sang istri menuju meja informasi untuk menanyakan tempat Mili dirawat. Aku boleh gigit kuping kamu nggak sih? Tanya Zahira. 18. Mila. Panggil Zahira pada Mila yang baru saja keluar dari salah satu ruang rawat pasien. Mbak Zira. Lirih Mila tak percaya. La menengok ke dalam ruangan sebentar dengan wajah sedikit panik kemudian cepat-cepat melangkah mendekati Zahira. Mbak ngapain di sini? Kalau dilihat sama ibu dan Mas Danu bisa gawat loh. Imbuh gadis itu dengan wajah panik. Zahira tersenyum. Sepertinya, Mila mulai sedikit berubah. Gadis yang dulu begitu acuh terhadapnya kini tampak mulai mencemaskan dirinya. Biarin aja mereka lihat. Memangnya, mereka mau apa? Kalau Mbak dipaksa buat balikan sama Mas Danu lagi, gimana Mbak? Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Toh, ada suami Mbak di sini. Zahira menatap Atar penuh arti sambil tersenyum. Mila memperhatikan wajah Zahira dalam-dalam. Mata sang mantan kakak ipar terlihat dipenuhi kebahagiaan saat menatap lelaki yang berdiri di sampingnya. Wajah Zahira pun jauh lebih cerah dibanding dulu saat bersama kakaknya. Hal itu membuat Mila dalam hati mengucap syukur. Setidaknya, Zahira hidup jauh lebih baik setelah lepas dari keluarganya yang memang benalu. Mbak kok malah nyusul ke sini? Tanya Mila yang sukses membuyarkan adegan saling tatap di hadapannya. Ah, Zahira tersentak. Diputusnya pandangan penuh cinta yang diarahkan kepada Atar. Sesaat tadi, ia lupa bahwa ada Mila di sini. Mbak cuma mau tanya,
keadaan Mili gimana? Alhamdulillah, Mbak. Mili sudah menjalani operasi tapi sekarang masih belum sadarkan diri. Biaya operasinya sudah lunas. Mila tertunduk diam. Maaf, Mila. Mbak nggak bermaksud menyinggung kamu, tukas Zahira tak enak. Biaya operasinya sudah dibayar setengah sama Bapak, Mbak. Alhamdulillah, pihak rumah sakit masih mau memberi keringanan dengan memberi tempo sampai besok untuk pelunasannya. Zahira mengangguk paham. Mila, apa kamu keberatan jika Mbak membantu sedikit? Tanya Zahira hati. Hati? Maksudnya, gimana Mbak? Tanya Mila tak mengerti. Biar Mbak yang bayar sisa tunggakan operasinya. Jangan, geleng Mila. Nggak usah, Mbak. Saat ini, Bapak pasti sudah usaha cari uangnya kok. Jadi, Mbak nggak usah repot. Tapi, Mil, jangan buat Mila semakin malu, Mbak. Tutur Mila dengan suara serak. Tak berselang lama, air matanya mulai menetes membasahi pipi yang tampak semakin tirus dari terakhir kali Zahira melihatnya. Dulu, Mila sama Mili juga nggak ada bedanya sama Mas Danu, ibu dan bapak dalam memperlakukan Mbak Zira. Kami sekeluarga dulu begitu buruk. Kami nggak pantas mendapatkan kebaikan dari Mbak Zira setelah semua hal hina yang dulu pernah kami lakukan sama Mbak. Mila malu, Mbak. Saking malunya, untuk sekadar bilang maaf ke Mbak saja, rasanya Mila sudah nggak punya muka lagi. Gadis itu tergugu. Menangis sesenggukan sambil menenggigit bibir bawahnya. Mila, tegur Pak Iwan yang berjalan tergesa menghampiri sang anak. Kamu kenapa nangis, Nak? Mili. 19. Kenapa? Tanyanya beruntun karena panik. Mili nggak apa-apa, Pak. Tapi, Mila menatap ke arah Zahira. Pak Iwan pun mengikuti arah pandang sang putri dan baru menyadari bahwa ternyata ada mantan menantunya di sini. Zahira, tegurnya sambil membuang pandangan ke arah bawah. Pak Iwan benar-benar malu karena harus bertemu dengan mantan menantu yang selalu ia hinakan selama ini dalam keadaan susah seperti ini. Pak, balas Zahira. Pak Iwan hanya tersenyum simpul lalu mengangguk sekilas. Gimana, Pak? Biayanya sudah lunas. Anya Mila kepada sang ayah. Pak Iwan menggeleng lemah. Bapak udah usaha cari pinjaman kemana-mana, Nak. Tapi, nggak ada yang mau kasih pinjaman sama Bapak. Mila menghela nafas frustasi. Di saat seperti ini, bahkan keluarga di kampung yang sering sekali diberi uang secara cuma-cuma dalam jumlah tak sedikit oleh mereka saat Danu masih bekerja kantoran, nyatanya malah ikut-ikutan tak peduli. Tak satu pun yang mau membantu meminjamkan uang dengan alasan takut uangnya tak bisa dikembalikan. Sakit hati. Jelas. Apalagi, dulu Pak Iwan dan Bu Rahimah begitu royal kepada keluarga yang nyatanya hanya mau menghargai mereka saat memiliki uang saja. Kini, saat mereka susah, tak satu pun dari kerabat yang dulu mereka tolong mau memberi pertolongan yang sama. Jadi, gimana ini, Pak? Tanya Mila bingung. Mila, Bapak, izinkan saya membantu kalian, ucap Zahira. Anak dan bapak itu menoleh. Mila langsung menggeleng sementara Pak Iwan tampak menatap penuh arti ke arah Zahira. Jangan, Mbak. Sudah Mila bilang kalau Mila nggak mau ngerepotin Mbak lagi. Ini urusan keluarga kami. Biarkan kami sendiri yang mencari solusi untuk jalan keluarnya. Benar, Ra. Ini tanggung jawab Bapak. Kamu nggak usah repot-repot, imbu Pak Iwan. Tapi, bukannya Bapak bilang kalau Bapak nggak dapat pinjaman. Pak Iwan kembali membuang muka. Tak berselang lama, tangisnya tiba-tiba saja terdengar keras dengan tubuh yang nyaris ambruk ke lantai andai Mila tak menahan bahunya. Bapak malu sama kamu, Ra. Bapak malu sekali. Tutur Pak Iwan yang kini telah didudukkan Mila di kursi panjang berbahan besi.
Zahira menatap Pak Iwan prihatin. Sementara, Atar diam menyimak sembari mengelus lembut punggung sang istri. "Maafkan Bapak, Ra. Maaf," ucap Pak Iwan. Lengannya ia gunakan untuk menutup matanya yang terus mengeluarkan air mata. "Insya Allah, sudah sejak dulu Zahira memaafkan Bapak. Zira juga minta maaf, jika dulu selama kita tinggal serumah, Zira juga pernah membuat Bapak terluka baik secara disengaja maupun tidak." Pak Iwan menggeleng. "Tidak. Kamu tidak berbuat salah sama Bapak, Ra. Kamu menantu yang baik. Menantu yang sempurna. Hanya saja, Bapak dan yang lainnya yang tidak bersyukur memiliki kamu dalam kehidupan kami," lirihnya penuh penyesalan. Sudah sejak lama kata maaf itu tertampung di tenggorokan. Bahkan, saat acara doa bersama yang digelar di rumah Zahira saat Cakra menghilang, Pak Iwan sudah berniat meminta maaf. Tapi, entah kenapa rasanya begitu berat. Bukan karena ia tak mau, tapi justru karena terlalu malu. "Saya tidak berniat membantu kalian secara cuma-cuma, kok," Zahira berucap kembali. 20. Baik Mila dan Pak Iwan, langsung berpandangan tak mengerti. "Saya akan memberi uang untuk pelunasan biaya operasi Mili sekaligus membayar biaya perawatannya sampai keluar dari rumah sakit. Tapi, saya punya syarat untuk kalian." "Syarat apa, Mbak?" tanya Mila tak mengerti. Zahira memandang Atar sejenak. Ide ini memang sudah ia pikirkan saat di mobil tadi dan sudah ia konsultasikan kepada sang suami. Atar pun setuju akan ide Zahira tersebut. "Kamu harus kerja sama Mbak setidaknya sampai hutang kamu lunas. Nanti, tiap bulannya Mbak akan potong gaji kamu 1 juta setiap bulannya. Gimana?" Mata Mila jelas langsung berbinar cerah. Baru saja ia kehilangan pekerjaan dan kini sudah mendapatkan pekerjaan baru. Walaupun nantinya gaji yang ia terima akan dipotong, tapi setidaknya ia masih punya sedikit pegangan untuk makan sehari-hari dan membelikan Mili obat-obatan. "Mila mau, Mbak," angguk Mila antusias. "Mila," tegur Pak Iwan sedikit tegas. Euforia sang putri langsung hilang seketika berganti wajah menunduk sedih. "Ra, bukannya Bapak nggak mau. Tapi, yang lalu biarlah berlalu, Pak. Semua sudah terjadi dan sudah lewat juga, kan? Yang penting, sekarang Mila dan Bapak sudah berubah menjadi lebih baik. Itu yang penting." Pak Iwan mengangguk malu. Betapa mulianya hati seorang perempuan yang dulu begitu ia hinakan hanya karena tak memiliki orang tua. Sementara, anak-anaknya yang dididik dengan orang tua lengkap hidupnya justru semakin tak terarah dan rusak satu persatu. Sungguh, Pak Iwan benar-benar malu. Terlebih lagi kepada orang tua Zahira yang mungkin menyaksikan putri mereka diperlakukan tak baik olehnya dan juga istrinya dulu dari surga. "Sana, Bapak mengizinkan Mila kerja sama saya, kan?" tanya Zahira pelan pada mantan ayah mertuanya. "Kalau Mila mau, Bapak pun akan setuju-setuju saja, Ra," putus Pak Iwan kemudian. "Alhamdulillah," gumam Zahira dan Atar bersamaan. Mendengar suara lelaki yang sedari tadi berdiri di samping Zahira, Pak Iwan pun baru merasa penasaran. "Ra, ini siapa?" tunjuknya pada lelaki yang berdiri di samping Zahira. "Kenalkan, Pak. Ini Atar, suami Zira yang sekarang," ucap Zahira memperkenalkan sang suami dengan bangga. Pak Iwan mengangguk lalu tersenyum pada Atar. "Saya Atar, Pak," ucap Atar. Diulurkannya tangan untuk menjabat tangan Pak Iwan. "Kamu pria yang beruntung, Nak. Zahira, perempuan yang baik. Tolong, jaga dia. Sayangi dia dan perlakukan dia dengan baik. Dia pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang dulu tidak pernah anak saya dan seluruh keluarga saya berikan untuknya." Pak Iwan mengusap bahu Atar ketika bersalaman. "Pasti, Pak. Saya akan sangat malu kepada Allah jika sampai saya memperlakukan istri saya dengan tidak baik,"
jawab Atar yang seketika membuat hati Pak Iwan mencelos. Kalau begitu, kita langsung ke bagian administrasi yuk. Kita lunasi dulu biaya pengobatan untuk Mili. Ajak Zahira. Ayo, angguk Mila antusias. Zahira dan Atar melangkah lebih dulu. Di belakangnya mengekor Mila dan Pak Iwan yang terlihat begitu takjub akan kemesraan Zahira dan Atar. Kayaknya, Mbak Zira sudah menemukan pria yang tepat ya, Pak. Ucap Mila tersenyum. 21. Iya, angguk Pak Iwan membenarkan. Sepertinya, Nak Atar sangat sayang sama mbakmu, Mil. Dan, Bapak berharap, semoga kelak kamu mendapatkan pendamping yang sama seperti suami mbakmu. Bukan lelaki jahat dan tidak bertanggung jawab macam bapak maupun masmu. Mila diam tanpa kata. Pendamping yang sebaik suami Zabira. Ah, entahlah. Mila ragu akan hal itu. Dengan masa lalu dan statusnya kini yang sudah tidak perawan, masih adakah lelaki dan keluarga yang sudi menerima segala kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya? Zahira. Lirih Danu kala melihat sesosok wanita yang dulu pernah mengisi hidupnya dan sampai kini masih berusaha ia gapai kembali sedang berdiri di dalam kamar rawat milik sang adik. Ya, Zahira memang tak langsung pulang. Ia mengajak Atar untuk melihat kondisi Mili terlebih dahulu seusai melunasi tagihan operasi dan biaya perawatan Mili. Buru-buru Danu membuka pintu ruang rawat sang adik. Dan, tanpa tedeng aling-aling dia langsung menyeruduk macam kambing bandot kebelet kawin hendak memeluk Zahira dari belakang. Akan tetapi, belum sempat ia merengkuh tubuh sang mantan, sebuah telapak tangan menahan muka Danu. Tak berselang lama, dirinya didorong begitu saja ke arah samping hingga nyaris terjerembab ke lantai. Dasar nggak sopan. Kamu siapa? Hah? Berani-beraninya memperlakukan saya sekasar ini, umpat Danu dengan emosi yang meledak-ledak. Menyadari kedatangan sang mantan suami, Zahira langsung beringsut ke belakang Atar meminta perlindungan. Ia tak mau, Danu sembarang menyentuhnya. Loh, ada Zahira. Satu lagi manusia yang tidak pernah sadar diri ikut-ikutan masuk. Pak Iwan dan Mila hanya saling berpandangan sambil menggeleng melihat kelakuan Bu Rahimah dan Danu. Kamu kok bisa datang ke sini sih, Ra? Dikasih tahu siapa? Pasti, selama ini kamu kepoin keluarga kami, iya. Ucap Bu Rahimah seraya mendekati Zahira. Susah ya, hidup tanpa Danu. Imbuhnya penuh percaya diri. Pasti kamu kesini karena mau ngajak anak ibu rujukkan. Ia menggenggam tangan Zahira. Tenang aja, Ra. Ibu bakal restui kok. Kali ini, ibu janji sama kamu. Ibu akan sayang sama kamu dan gak akan pernah marah-marah sama kamu lagi. Zahira bergidik mendengar ucapan sang mantan mertua. Siapa pula yang mau balikan dengan anaknya? Dikasih gratis pun, Zahira sepertinya ogah. Maaf, Bu. Tapi, sepertinya ibu salah paham, ujar Zahira seraya menarik tangannya dari pegangan Bu Rahimah. Salah paham? Gimana? Wong udah jelas semua kok. Nggak mungkin kamu datang kemari kalau nggak mengharap kembali sama Danu. Bu Rahimah menarik kesimpulan sendiri. Nih, Zahira udah datang. Cepetan Gih, kamu panggil penghulu. Kalian nikahnya langsung hari ini aja. Masalah mahar, ibu masih ada simpanan 200.000. Cukuplah itu. Danu mengangguk antusias sambil tersenyum lebar. Cukup Bu. Bentak Pak Iwan yang benar-benar tak habis pikir dengan isi kepala sang istri. Ditariknya lengan Bu Rahimah keluar dari ruang rawat putri mereka penuh emosi. Ikut. Geramnya menahan amarah. Loh, bentar Pak. Ibu masih mau ngomong sama menantu ibu. Pak Iwan tak menggubris. Ia terus menyeret sang istri dengan kasar menjauh dari sana. Maafin ibu sama Mas Danu ya, Mbak. Ucap Mila setelah ibu dan bapaknya keluar.
Nggak apa-apa. Kalau gitu, Mbak pamit ya, Mila. Assalamualaikum, ucap Zahira. Waalaikumsalam, jawab Mila. 22. Kemudian, Zahira berlalu hendak keluar dengan bahu yang digandeng mesra oleh Atar. Jangan kurang ajar, kamu. Hardik Danu murka sembari melepaskan tangan Atar dari bahu sang mantan. Matanya memerah penuh amarah kala melihat Atar yang menyentuh Zahira dengan bebas. Maksudnya apa, ya? Tanya Atar tenang dan tak terpancing emosi.